Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di bahasa Batak dikatakan demikian. Pasiding hamuma nasa rumang dinaroa. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejahatan adalah kebiasaan yang disukai manusia secara alami. Siapapun orangnya, sadar atau tidak sadar, kejahatan merupakan sifat alami yang dimiliki sejak ia terlahir ke dunia ini. Mungkin kita yang mendengarkan ungkapan ini ada yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Karena apa? Karena kita merasa kita tidak pernah melakukan kejahatan. Karena kita merasakan bahwa kita itu adalah orang yang baik. Dan hidup kita baik-baik saja, jauh dari segala bentuk kejahatan yang ada di dunia ini. Mengapa kita menganggap bahwa kita itu menjadi orang baik? Karena kita selalu identik mengatakan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan jahat yang sangat mencolok dilakukan oleh orang-orang tertentu. Atau secara singkat bisa kita katakan orang-orang yang pernah dipenjara atau narapidana. Kita sering mengatakan hal itu, bahwa orang yang pernah dipenjara, orang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan, kita selalu mengatakan bahwa mereka itu adalah penjahat. Apakah sifat jahat hanya dimiliki mereka yang melakukan kejahatan di depan publik? Atau apakah sifat jahat hanya dimiliki oleh orang yang pernah dipenjara, yang pernah diadili di pengadilan, sehingga mereka dicap sebagai narapidana? Bagaimana dengan mereka yang melakukan hal yang sama secara tersembunyi dan belum diketahui oleh orang lain? Apakah mereka tidak termasuk manusia jahat atau pelaku kejahatan juga? Bagaimana dengan perbuatan jahat dan dosa yang ditolerir masyarakat pada umumnya? Apakah mereka dilabel sebagai pelaku kejahatan? Lalu bagaimana dengan mereka yang sama sekali tidak pernah kepergok melakukan kejahatan dan dosa tercela sepanjang hidupnya? Apakah mereka tidak pernah memiliki sifat jahat sama sekali atau tidak pernah melakukan kejahatan sama sekali? Kita memang sering mengkategorikan kejahatan itu adalah perbuatan orang-orang yang tercela. Jika mempertimbangkan pendapat dan penilaian manusia, maka manusia itu akan dikelompokkan ke dalam berbagai kategori setelah melakukan kejahatan dan dosa tercela. Mereka yang pernah mendekam dalam penjara dikategorikan sebagai pelaku kejahatan dan sering dikucilkan, serta susah diterima masyarakat. Seakan-akan para mantan narapidana merupakan kelompok manusia buruk dan jahat serta tidak pantas berbaur dan diterima oleh masyarakat lainnya. Dan orang-orang yang belum pernah mendekam di penjara akan merasa sebagai manusia yang lebih baik dan pantas daripada mereka yang sudah pernah masuk penjara. Walaupun sebenarnya kalau kita jujur mengatakan, kita tidak jauh jahatnya dari orang-orang yang pernah masuk penjara itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada waktu kita memendam kebencian, amarah, bahkan merencanakan hal yang tidak baik terhadap orang lain, itu sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan. Nah, disinilah letak sifat kelicikan hati manusia. Padahal mereka yang belum pernah masuk penjara belum tentu lebih baik daripada mereka yang sudah pernah mendekam dalam penjara.
Hanya saja perbuatan jahat mereka belum terkuak di muka umum. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pencuri ayam, dia mencoba melakukan aksi kejahatannya, mencuri seekor ayam. Dan pada waktu dia melakukan aksinya, dia mengalami nasib sial, yaitu ketahuan atau kepergok melakukan aksinya, sehingga dia dihakimi oleh masyarakat dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena terbukti melakukan kejahatan itu. Ia menjadi narapidana karena perbuatan jahat yang dilakukan. Namun di lingkungan masyarakat itu sendiri ada begitu banyak orang yang melakukan kejahatan sama seperti yang dilakukannya. Mencuri ternak, mencuri buah atau mangga atau jambu misalnya. Tetapi mereka memiliki nasib mujur, mereka tidak ketahuan. Sehingga kejahatan mereka belum terkuak dan belum diketahui oleh orang lain. Apakah mereka yang melakukan perbuatan jahat seperti itu karena dia tidak ketahuan bisa dikategorikan sebagai orang baik? Mungkin kalau pertanyaan itu dikatakan kepada kita, kita akan mengatakan itu kan hanya masalah nasib. Ya, mereka bernasib tidak ketahuan. Dan orang yang ketahuan itu ya mengalami nasib sial. Jadi mereka dicap sebagai orang jahat. Padahal kita sadari atau tidak kita sadari, kita sering menilai segala sesuatu perbuatan yang ada di dunia ini hanya melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang benar-benar terjadi. Karena itu saudaraku, kita lupa bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup, hadir di hadapan kita. Dia tahu segala perbuatan kita, segala niat kita yang ada dalam hidup kita. Perbuatan yang jahat atau perbuatan yang baik, Tuhan semua tahu dan Tuhan menilai itu. Karena itu Tuhan melihat apa yang kita lakukan di dunia ini seperti lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik dan buat yang jahat. Oleh sebab itu, jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Nyanyian sekolah minggu itu merupakan pesan yang sangat nyata dalam hidup kita. Bahwa kita harus benar-benar waspada, hati-hati untuk menilai seseorang apakah yang dilakukannya itu jahat atau tidak. Karena apa? Karena penilaian yang sejati adalah penilaian dari Tuhan. Kita tahu, Tuhan tahu bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semua diketahui oleh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa kita tutupi dari hadapan Tuhan. Walaupun mungkin di dunia ini bisa kita tutupi. Bisa kita mengatakan saya tidak pernah melakukan kejahatan. Saya adalah orang baik. Tapi dia yang pernah melakukan kejahatan dan ketahuan. Kita mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang jahat. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita diingatkan supaya menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, baik kejahatan yang kelihatan atau kejahatan tersembunyi, baik dari aksi yang kita lakukan atau dari segala rencana yang belum kelihatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Pasiding hamuma nasaromang ninaroa. Karena segala orang, setiap orang yang melakukan kejahatan, bahkan yang masih merencanakan kejahatan dalam hidupnya, dia akan mendapat murka dari Tuhan. Dia akan diketahui oleh Tuhan, apapun itu. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan? Tentu mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan, meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, supaya kita dijauhkan dari segala jenis kejahatan dan rencana kejahatan yang ada di dalam hidup kita. Karena itu kita harus benar-benar
meminta pengampunan dan kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita bisa terhindar dari segala bentuk-bentuk kejahatan yang ada di dunia ini. Dan kejahatan yang kita lakukan itu, yang mampu menilainya hanya Tuhan saja, bukan kita. Karena itu kita jangan langsung cepat menjudge atau menghakimi orang yang kita lihat jahat dan memuji orang yang kelihatan baik, tetapi hatinya penuh dengan kelicikan. Mari kita merenung, apakah kita pernah merencanakan perbuatan jahat atau bahkan pernah menjadi pelaku kejahatan? Minta ampunlah kepada Tuhan supaya kita diselamatkan dan jalan kita berjalan di jalannya Tuhan, bukan di jalan kelicikan yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.